Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafna Ilmi Muhala, NIM E 2019-2210 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Video ini merupakan tugas UTS dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Nah, dalam video ini saya akan mereview 3 video dari teman saya. Yang pertama yaitu Jessica, yang kedua Farida, dan yang ketiga Fadli. Langsung saja untuk video yang pertama, yaitu tentang peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Untuk pengertian peradaban sendiri, yaitu sekumpulan kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia, baik yang berkenaan dengan tradisi, agama, budaya, suku, dan bangsa. Selanjutnya yaitu pengertian sejarah peradaban Islam, yaitu sebagai kemajuan atau tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam dari periode Nabi Muhammad sampai perkembangan kekuasaan. Selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yaitu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Dalam video tersebut juga dijelaskan sejarah sebagai ilmu pengetahuan menurut Kunto Wijoyo terdiri dari 5 hal, yaitu kejadian empiris, memiliki objek, memiliki teori, memiliki generalisasi, dan memiliki metode. Nah, manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam ini ada 3. Yang pertama yaitu kegunaan edukatif, yang kedua kegunaan inspiratif, dan yang ketiga kegunaan rekreatif. Untuk video yang kedua yaitu tentang peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama tentang sistem kemasyarakatan dalam bangsa Arab. Ada beberapa contoh tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah dalam hidup bermasyarakat. Bangsa Arab sangat dilingkupi kehidupan keduniawan. Mereka sangat menggemari hal-hal seperti meminum khamr, kemudian menganggap hina kaum perempuan, dan mengubur anak perempuan. Yang kedua yaitu sistem kepercayaan. Dalam bidang agama atau kepercayaan, pada umumnya mereka adalah kaum penyembah berhala atau paganisme. Agama kedua yang dianut oleh bangsa Arab adalah agama monoteisme. Pada saat itu, ada 3 berhala yang paling besar yang ditempatkan mereka di tempat-tempat tertentu, seperti Manat yang ditempatkan di Musolal di tepi Laut Merah dekat Qudais. Yang kedua yaitu Lata ditempatkan di Taif, dan yang ketiga yaitu Uzza ditempatkan di Wadi Nahla. Nah, yang menjadi fenomena terbesar dari kemusyrikan bangsa Arab pada waktu itu yaitu mereka menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Ada beberapa contoh tradisi dari penyembahan berhala yang mereka lakukan, seperti mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kami di hadapannya, meminta pertolongan ketika kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Mereka juga menunaikan haji dan tawaf, dikelilingi berhala, menunduk dan bersujud di hadapannya. Yang ketiga yaitu sistem kebudayaan. Dalam kehidupan seni dan budaya, orang-orang Arab sebelum Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair juga berjumlah banyak. Di kalangan mereka, seorang penyair dan ahli berpidato atau khitbah sangat dihormati. Untuk video yang ketiga yaitu tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Nah, dalam periode kenabian ini ada 2 fase. Yang pertama yaitu fase Mekah, dan yang kedua fase Madinah. Untuk yang pertama yaitu fase Mekah. Secara umum pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya bukan kenabiannya. Nah, ada 2 cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu dakwah secara diam-diam, dan yang kedua dakwah secara terbuka. Untuk dakwah secara diam-diam, dengan turunnya perintah untuk berdakwah, maka Rasulullah memulai berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungannya sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan
agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan itu pun berhasil. Orang-orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah dan menjadi beriman adalah istri beliau sendiri yaitu Khadijah, kalangan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibnu Harith, dari kalangan budak yaitu Bilal, dan orang tua atau tokoh masyarakat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yaitu dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara tertutup, maka kemudian turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan untuk memeluk agama Islam, yaitu mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Nabi Muhammad menyuruhkan kepada semua kalangan termasuk kalangan bangsawan yang notabene susah untuk diatur atau menerima dakwah. Bangsa Quraisy juga tidak menerima ajaran yang meyakini tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan di akhirat kelak, dan juga percaya terhadap nenek moyang adalah kebiasaan yang sulit dihilangkan di kalangan bangsa Arab. Dan yang terakhir yaitu pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, dari cara diplomatik disertai bujuk rayu hingga tindakan kekerasan dilancarkan untuk menghentikan dakwah Nabi. Tetapi Nabi Muhammad tetap ada pada pendirian untuk menyiarkan agama Islam. Fase Madinah, selama 13 tahun Rasulullah berdakwah Islam di Mekah. Rasulullah telah banyak mengalami pertentangan dan permusuhan. Namun, Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah daripada penduduk Mekah. Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sukacita, yaitu orang-orang Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Oleh karena itu, Islam lebih cepat berkembang di Madinah. Nah, ada juga pembentukan sistem sosial kemasyarakatan yang terjadi di Madinah. Dalam tulisan Ahmad Al-Husairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi Muhammad dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri di bawah bimbingan wahyu, yaitu pembangunan Masjid Nabawi, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim, kemudian peletakan asas-asas ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua yaitu dalam bidang politik, Nabi Muhammad merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yastrib. Nah, piagam itu dinamakan dengan Piagam Daulah Islamiyah atau disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam yang pertama. Isi dari piagam tersebut yaitu setiap kelompok mempunyai pribadi, keagamaan, dan politik. Adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang patuh. Yang kedua yaitu kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. Dan yang ketiga yaitu kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi, untuk saling membantu baik secara moral atau material. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.